Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perencanaan audit PT Indofood. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Andi Bagus Hermawan, absen 4. Perkenalkan, nama saya Ella Puspita Fidianingsi, absen 8. Saya Laila Nur Safitri, absen 17. Saya Medinda Oktavia, absen 18. Dan saya Yoladita Dinovanti, absen 28. Sebelumnya kita akan membahas tentang sejarah PT Indofood Sukses Makmur Tbk, atau lebih dikenal dengan nama Indofood, merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman. Next. Nah, yang pertama ada pendiri Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu Sudono Salim yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 yang berlokasi di Sudirman Plaza Indofood, tower lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman, Kepling 76-78, Jakarta 12910. Next. Selanjutnya adalah produk dari PT Indofood. Yang pertama adalah mie instan. Variannya ada Indomie, Supermie, Sarimi, Sakura, Intermie, dan Popmie. Yang kedua adalah produk susu. Variannya ada Indomilk, Cap Enak, 3 Sapi, Creamer, Milkwat, Put. Yang ketiga ada tepung terigu. Variannya ada Cakra Kembar, Segitiga Biru, Kunci Biru, Rencana Merah, dan Tas Mahal. Yang selanjutnya adalah makanan ringan. Variannya ada Citato, Lays, Kitela, Jets, dan Cheetos. Next. Yang selanjutnya adalah bumbu makanan. Variannya ada Indofood, kecap manis Indofood, dan bumbu racik. Yang selanjutnya adalah minyak dan lemak. Variannya adalah minyak bimoli, margarin D5, dan palmia. Yang selanjutnya adalah man. Variannya ada Ichiocha, Club, dan Vitamin. Yang terakhir adalah makanan nutrisi yang terdiri dari Promina, Sun, dan Gofit. Next. Ini adalah beberapa gambar dari logo-logo produk PT Indofood yang sudah saya sebutkan tadi. Next. Next. Yang selanjutnya adalah produk jasa dari PT Indofood. Yang pertama adalah penyediaan tempat penyimpanan barang. Manfaat dari penyimpanan di gudang ini adalah untuk menyimpan barang yang siap dipasarkan agar terjaga kualitas dan kuantitasnya. Penyimpanan ini diatur secara intensif oleh bagian quality control PT Indofood. Layanan produk jasa pada anak perusahaan yang bernama PT Indomarko yang memiliki division terhadap produk-produk yang diluncurkan oleh PT Indofood. Oleh karena dalam pendistribusian produk PT Indofood ini dilakukan oleh PT Indomarko, sendiri sehingga PT Indofood tidak perlu mengeluarkan biaya pengiriman lagi. Dan tentunya konsumen tidak perlu mengambil produk pesanan langsung ke pabrik. Next. Selanjutnya adalah strategi menembus pasar internasional produk-produk dari PT Indofood. Next. Yang pertama adalah produksi strategi atau strategi produksi. Ini dilakukan
untuk menembus pasar internasional oleh PT Indofood. Yang pertama, melakukan inovasi terus-menerus dengan mengembangkan rasa Indomie berdasarkan wilayah dan areanya. Yang kedua, membangun pabrik di luar negeri. Selain di Malaysia, PT Indofood juga telah membuka pabrik di benua Afrika. Yang ketiga, melakukan standarisasi produk. PT Indofood berfokus dalam peningkatan cita rasa dan brand, serta kualitas dan kuantitas produknya. Yang keempat, mempertahankan kualitas. Perusahaan berkomitmen untuk menghasilkan produk makanan yang bermutu, halal, aman, dan untuk dikonsumsi. Next. Yang selanjutnya adalah placement strategi atau strategi penentuan lokasi. Yang pertama adalah saluran distribusi. Para produsen tidak menentukan kebijakan distribusi yang akan dipilih dan disesuaikan dengan jenis barang dan luasnya armada penjualannya. Tahapannya adalah dari produsen ke wholesaler, retailer, dan konsumen. Yang kedua adalah wilayah penjualan. Wilayah penjualan dari produk PT Indofood ini di beberapa negara ASEAN dan 15 kota. Yang selanjutnya adalah lokasi gerai. Lokasi gerai ini tersebar di 15 kota di wilayah Indonesia. Yang selanjutnya adalah sistem transportasi. PT Indofood sudah memiliki lebih dari 1.200 kendaraan operasional yang digunakan untuk fasilitas dalam kegiatan pemasaran produk penjualannya. Next. Yang selanjutnya adalah customer relationship atau strategi menjalin hubungan dengan konsumen. Yang pertama adalah noodle community. Dengan melakukan jaringan noodle community ini, PT Indofood bisa menjalin hubungan baik dengan customer. Yang kedua adalah distribution channel. PT Indofood biasanya melakukan distribusi ini jumlah besar melalui supermarket atau swalayan. Yang ketiga adalah partner. Partner penting bagi PT Indofood adalah proses go internasional, adalah supermarket dan grocery. Yang keempat ada Healthy Institute. Selain Indofood memiliki akses dengan institut kedokteran untuk mengklarifikasi seberapa berbahaya dampak mie instan yang dikonsumsi secara berlebih dan melakukan penyuluhan mengenai frekuensi mengkonsumsi mie. Yang kelima ada supply chain atau aktivitas configuration yang dibutuhkan oleh PT Indofood untuk go internasional adalah membangun pabrik yang siap untuk dijalankan di negara-negara besar. Event management untuk mengadakan event dengan komunitas noodle. Iklan manajemen membentuk konsep iklan yang berbeda-beda sesuai dengan target pasar setiap negara. Yang terakhir adalah media cetak dan elektronik. Biasanya PT Indofood ini menggunakan media cetak dan elektronik ini untuk memasang iklan dari produk-produk yang dihasilkan di PT Indofood. Next. Untuk yang selanjutnya adalah resiko bisnis. Secara umum, resiko bisnis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu resiko murni atau pure risk dan resiko spekulatif atau speculative risk. Resiko murni yaitu resiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian. Contohnya seperti kebakaran, kecelakaan, bencana alam, pencurian aset, dan lain sebagainya. Secara geografis, fasilitas perseroan berupa kantor, pabrik, perkebunan, dan gudang distribusi hampir seluruhnya berada di wilayah Indonesia yang berlokasi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Letak Indonesia berada di zona pertemuan dan dari 3 lempengan bumi utama yang berpotensi mengalami bencana alam.
Hal ini dapat terjadi di luar kendali perusahaan dan dapat membahayakan keselamatan karyawan, merusak fasilitas, dan mengganggu jalur distribusi. Walaupun risiko ini tidak berdampak secara negatif terhadap keadaan ekonomi Indonesia pada umumnya, Walaupun risiko ini tidak dapat berdampak negatif secara langsung terhadap kegiatan usaha perseroan di masa lampau, tetapi bencana ini dapat berdampak negatif terhadap keadaan ekonomi Indonesia pada umumnya, yang secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap perseroan. Selain itu, beberapa kegiatan usaha dan hasil operasi perseroan juga tergantung pada iklim dan kondisi cuaca yang ada di Indonesia. Risiko yang berhubungan dengan hal tersebut akhir-akhir ini meningkat dengan adanya efek rumah kaca di atmosfer yang berdampak buruk terhadap suhu global. Berikutnya adalah risiko spekulatif atau speculative risk. Contohnya adalah risiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian dan tidak dapat menimbulkan kerugian apapun atau dapat mendatangkan keuntungan. Contohnya seperti risiko kelebihan produksi, risiko moneter atau kurs valuta asing, keamanan pangan, risiko fluktuasi, harga bahan baku dan komoditas, risiko peningkatan kompetisi pada segmen usaha, dan risiko suksesi dan keterampilan kerja. Untuk risiko keamanan pangan, sebagai produsen makanan olahan dalam kemasan dan memiliki konsumen dari berbagai segala usia, perseroan ini menghadapi risiko yang berhubungan dengan keamanan produk barang yang dipasarkan. Walaupun PT Indofood telah memperhatikan faktor higienis makanan dan memastikan bahwa bahan baku yang dipergunakan telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh lembaga yang terkait dan memenuhi persyaratan, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa produk makanan tersebut akan tercemar ataupun terkena isu negatif lainnya. Apabila hal ini terjadi, dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan operasional perusahaan. Kemudian ada risiko fluktuasi harga bahan baku dan komoditas. Fluktuasi harga bahan baku di pasar internasional dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan perseroan. Walaupun perseroan dapat menaikkan harga jual produknya, akan tetapi perseroan tidak dapat secara langsung meningkatkan harga jual dan sedemikian rupa sejalan dengan kenaikan harga bahan baku di pasar internasional. Kemudian ada risiko peningkatan kompetisi segmen usaha. Sebagian besar produk PT Indofood menghadapi kompetisi baik dari perusahaan lokal maupun internasional. Tidak dapat dipastikan bahwa kompetitor tidak akan mengoptimalkan upayanya dalam berkompetensi untuk meningkatkan pangsa pasarnya dan atau tidak akan ada tambahan pesaing domestik maupun asing yang memasuki pasar di mana perseroan beroperasi. Peningkatan kompetisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan perseroan untuk mempertahankan atau menaikkan pendapatannya. Dan yang terakhir ada risiko suksesi dan keterampilan tenaga kerja. Kesuksesan perseroan tidak luput dari faktor ketersediaan tenaga kerja yang andal untuk terus dapat melakukan yang terbaik serta mendukung budaya untuk terus berinovasi agar memperoleh hasil yang unggul. Oleh karena itu, perusahaan menyadari risiko kegagalan pengembangan karyawan atau mempertahankan tenaga kerja yang bertalenta atau pengembangan SDM dapat mempengaruhi kegiatan bisnis, daya saing, dan pertumbuhan perseroan secara nyata. Next. Selanjutnya adalah pangsa pasar instan. Pada diagram ini, 74% pangsa pasar mie instan di Indonesia dikuasai oleh produk mie instan Indomie dari PT Indofood. Hal ini membuktikan bahwa produk Indomie dari PT Indofood mempunyai citra yang baik dan sangat digemari oleh masyarakat di Indonesia. Selanjutnya adalah pesaing. Salah satu kompetitor PT Indofood adalah Wings Food. PT Indofood dengan produknya yaitu Indomie, sedangkan Wings Food adalah mie sedap. Mie sedap buatan Wings Food yang masuk ke pangsa pasar Indonesia dibanderol dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan Indomie. Sehingga tak heran bila banyak
bila banyak konsumen yang terpengaruh dengan harga yang ditawarkan oleh mie sedap. Persaingan ketat antara keduanya saling berlomba untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik lagi. Kemudian untuk ekspor dari PT Indofood merupakan produk mie instan yang paling terkenal di seluruh dunia. Indomie tidak hanya menjadi makanan favorit di dunia, mohon maaf, Indomie tidak hanya menjadi makanan favorit di Indonesia, tetapi juga hingga ke mancanegara. Indofood mengekspor Indomie ke berbagai belahan dunia, termasuk ke Timur Tengah, Afrika, Eropa, Malaysia, Taiwan, Singapura, hingga Hong Kong. Selanjutnya, terkait sifat bisnis PT Indofood. Indofood Sukses Makmur adalah perusahaan manufaktur yang berada di sektor consumer good industry atau industri barang konsumsi dan berada di subsektor food and beverage atau makanan dan minuman. Tercatat nilai aset Indofood Sukses Makmur jadi perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia kedua dan masuk dalam perusahaan manufaktur terbesar ketiga di Asia Tenggara dengan nilai aset 102,66 triliun rupiah. Sedangkan perusahaan saudaranya yakni PT Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP memiliki nilai aset 42,1 triliun. Next. Untuk selanjutnya yaitu perbandingan resiko keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Dalam dunia keuangan, likuiditas adalah kapasitas pada sebuah entitas atau perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar tanpa adanya berbagai kerugian yang kemungkinan akan timbul di dalam perusahaan tersebut. Hal ini sangat bergantung pada likuid atau tidaknya nilai keuangan suatu perusahaan. Likuiditas pada suatu perusahaan bisa dikatakan tidak bermasalah bila seluruh aset untuk memenuhi kewajibannya tidak mengalami masalah ataupun kerugian. Akan tetapi, bila perusahaan tidak mampu mencukupi likuiditas tersebut, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut harus menerima berbagai risikonya. Risiko likuiditas ini dapat dihitung melalui perbandingan total suren aset per total suren liability, di mana berdasarkan laporan keuangan PT Indofood triwulan keempat pada tahun 2020, total suren asetnya ada 38 merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar seluruh kewajibannya, baik itu kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan tersebut. Menurut sumber yang kami dapatkan dari laporan keuangan Indofood triwulan 4, rasio solvabilitas PT Indofood dihitung dari total utang per total modal, yaitu 83.998.472 per 163.136.516. Ini rasionya atau hasil rasionya adalah 0,51%. Kemudian rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan dibanding penjualan atau aktiva. Perhitungannya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan itu Rp8.752.066 per Rp731.469 kali 10%, 100% maksud saya. Jadi rasio profitabilitasnya untuk triwulan keempat PT Indofood tahun 2020 adalah sebesar 11%. Dan yang terakhir adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan ditunjukkan dengan penjualan neto dibagi dengan total aset.
yakni 81.731.469 per 163.136.516 rupiah dan menghasilkan rasio sebesar 0,50%. Next. Menyambung untuk rasio liquid ya, untuk rasio likuiditas ini merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar likuiditas atau untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dan dihitung dari total current asset per total current liability kali 100%. Di mana di dalam laporan keuangan Indofood triwulan 4 ini didapatkan rasio likuiditas dari Rp38.418.238 per Rp29.975.875, di mana hasilnya atau rasio likuiditasnya adalah 137%. Itu tadi merupakan pemaparan dari perencanaan audit untuk PT Indofood tahun 2020. Apabila ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.